Assalamualaikum. Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Taci TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang Kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Setelah kita saksikan di episode sebelumnya, tentunya kembali kita pun disuguhkan dengan adegan di mana nampaknya kebohongan serta sandiwara Hakim dan juga Iksan untuk mencari perhatian dari Novia serta kedua orang tuanya akhirnya terbongkar. Seperti pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, suatu saat pasti akan tercium juga. Dan nampaknya peribahasa tersebut kini tengah berlaku untuk Hakim dan juga Iksan. Di mana kemenangan Hakim dan juga Iksan yang merasa jika rencananya berhasil untuk mencari simpati dari Novia dengan mendrama konyol dan bersandiwara di depan mereka justru diketahui oleh Rizka. Pasalnya, Rizka tak sengaja mendengar percakapan antara Iksan dan juga Hakim yang kebetulan keduanya tengah membahas perihal rencana konyol mereka yang ingin mendapatkan simpati dari Novia dan juga keluarganya dengan merekayasa serta mengarang cerita tentang drama konsleting listrik yang semuanya telah diatur sedemikian rupa seolah Hakim adalah pahlawannya. Dan tentu saja, mendengar pembicaraan antara Hakim dan Iksan, tak ayal di situ membuat Rizka pun geram. Dan tanpa pikir panjang lagi, Rizka pun langsung melaporkan hal tersebut kepada Novia. Di mana hal tersebut Rizka lakukan agar Novia bisa segera sadar dari segala sandiwara serta akal bulus Hakim sebelum semuanya terlambat dan Novia pun kembali bersama Hakim. Mendengarkan laporan serta aduan dari Rizka mengenai Hakim dan juga Iksan yang rupanya telah merencanakan drama pemadaman lampu di rumahnya, sontak membuat Novia pun merasa kesal dan jengkel kepada mantan suaminya tersebut sekaligus sahabatnya. Dan tentu saja, Novia pun kini semakin yakin untuk menolak ajakan Hakim untuk kembali padanya. Karena Novia pun mengetahui betul bahwa Hakim bukanlah orang yang benar-benar tulus mencintai dirinya. Sementara di lain adegan, keputusan Novia yang menolak mentah-mentah ajakan Hakim serta keluarganya untuk rujuk kembali memang merupakan hal yang tepat. Pasalnya, kita pun tak bisa membayangkan akan seberapa menderitanya Novia saat harus kembali hidup bersama Hakim, sementara Hakim masih saja terbelenggu pada sosok Tami. Di mana, meskipun mulut Hakim dapat lantang berbicara bahwa ia ingin kembali rujuk dengan Novia dan tulus ingin membesarkan anak mereka bersama-sama, namun tentunya lain dengan hatinya yang sampai saat ini tetap terisi oleh Tami. Sementara itu nih guys, drama keberadaan dan keadaan Jeffrey yang hingga kini terus-menerus dirahasiakan oleh Pak Arjuna dan juga Ibu Astrid tanpa alasan yang jelas, sepertinya sebentar lagi akan mulai menemukan titik terang. Betapa tidak, keberangkatan Ibu Astrid dan juga Pak Arjuna yang selalu pergi mengunjungi Jeffrey di rumah sakit
justru tanpa mereka sadari ada sosok si kecil Brian yang diam-diam ikut ke dalam mobil yang mereka tumpangi. Dan saat mendengarkan percakapan Oma dan opanya yang akan segera menemui Jeffrey, membuat Brian yang masih polos itu pun justru kegirangan karena sangat senang. Karena dalam anggapan Brian, ia begitu antusias karena sebentar lagi akan kembali bertemu dengan uncle-nya yang begitu ia rindukan. Dan dalam pikiran Brian bahwa Jeffrey saat ini tengah kembali dari Kanada. Sementara di lain sisi, kemelut perihal pencarian ponsel keramat milik Pak Samsul yang berisi bukti rekaman Jeffrey justru kini semakin bergulir dengan cukup menegangkan. Betapa tidak, rekaman yang terdapat di ponsel tersebut merupakan harapan bagi Pak Samsul, namun sebaliknya merupakan bencana bagi Pak Arjuna jika saja hal tersebut ditemukan oleh orang lain. Karena tentunya hal tersebut akan menentukan nasib dan masa depan Jeffrey yang cukup cerah justru menjadi hancur berantakan. Dan kini, keberadaan ponsel tersebut pun tengah dicari-cari oleh kedua belah pihak yang berseberangan, yakni anak buah dari Pak Arjuna serta Jonathan, yang dimana ia diutus langsung oleh ayahnya untuk mengambil ponsel tersebut yang sengaja Pak Samsul buang pada waktu itu. Dan di episode selanjutnya nih guys, kemungkinan besar nasib serta masa depan Jeffrey pun kini tengah dipertaruhkan dengan keberadaan ponsel milik Pak Samsul yang berisi rekaman percakapan Jeffrey yang kini tengah berada tak tahu di mana. Namun tersebut justru menjadi hal yang menegangkan, di mana Pak Arjuna pun seakan merasa terancam kala anak buahnya belum juga berhasil menemukan benda itu, dan malah justru sepertinya Jonathan lah yang menemukan benda tersebut. Namun semoga saja ya guys, meskipun Jonathan berhasil menemukan ponsel milik Pak Samsul, kita pun berharap semoga ponsel tersebut justru rusak parah karena insiden kecelakaan waktu itu dan menyebabkan rekaman Jeffrey pun telah menghilang. Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys, dan jangan sampai terlewatkan keseruannya setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.